Sahabat terima yang terkasih, jumpa kembali dalam renungan harian kita Selasa 5 Juli 2022 dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38 dengan tema pewarta belas kasih. Kita belajar dari Sang Guru Yesus. Kehadirannya di tengah dunia menghadirkan kerajaan Allah. Allah yang meraja itu bisa ditangkap, dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, dialami dan diperjuangkan. Dalam kerangka itu, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil. Pada bagian pertama, Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan bahkan ada banyak perumpamaan disampaikan, diketenakan dalam kehidupan yang real, dengan harapan dan maksud orang sungguh bisa merasakan, mengamini kerajaan Allah dan akhirnya mengandalkan Allah dalam hidup mereka. Di bagian lain, dalam tindakan dan karya nyata, dalam perikop ini juga disampaikan, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu dan juga kerasukan setan. Yesus bertindak atas ia yang dikenal dengan mujizat, mengusir setan dan menyembuhkan dia. Sahabat terima yang terkasih, dalam kehidupan kita sadari benar kita menjadi murid-murid Kristus yang dipilih, dipanggil dan diutus untuk ambil bagian dalam karya menghadirkan kerajaan Allah, memiliki model yang luar biasa, yakni model pewarta belas kasih Yesus sendiri. Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tindakan dalam dan kata pengajaran kehadirannya dilandasi oleh belas kasih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di tengah keluarga pun dalam relasi suami istri, orang tua dan anak melakukan dinamika kehidupan atas dasar belas kasih. Saudara-saudari, rekan-rekan muda dalam pergaulan yang juga dihadapkan pada tawaran-tawaran budaya kehidupan yang lain, diingatkan akan model relasi persaudaraan dengan yang lain yang didasarkan belas kasih, bukan karena budaya yang lain. Maka mari kita lanjutkan hidup dengan menyetiai panggilan dan perutusan kita menjadi pewarta-pewarta belas kasih. Kita ingat Ibu Teresa yang memandang sebagian orang yang terlantar, yang bahkan sampai mengalami sakrat maut, seperti ia melihat Yesus yang berbelas kasih. Maka tergeraklah hatinya, menjumpainya, merawatnya, dan melayakkannya. Bahkan tidak jarang dalam saat-saat sakratul maut, tindakan belas kasih. Paus kita Fransiskus juga dalam banyak hal memandang sesama dengan penuh belas kasih, hadir
terlibat, berjalan bersama tanpa mengkotak-kotakkan, tanpa diskriminasi, menghadirkan wajah dan tindakan belas kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, juga saya yakin dan percaya banyak melakukan tindakan-tindakan yang didasari oleh belas kasih. Itu semua karena guru kita telah mengajarkan dan meneladankan. Mari kita lanjutkan tindakan-tindakan belas kasih menjadi pewarta-pewarta belas kasih yang konkret bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, mereka yang seolah-olah tak punya pengharapan, mereka yang terbaring sakit, mereka yang berada di tempat yang jauh. Kita lakukan dengan aksi nyata secara rohani dalam doa, tindakan nyata dalam karya-karya amal kasih, membangun jejaring dengan yang lain, dengan mereka yang berkehendak baik untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.